teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran PAI, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siti, kamu ingat tak kemarin pembelajaran BAI itu yang tentang pernikahan itu loh? Oh, yang itu. Aku masih ingat kok. Emang kenapa? Aku masih belum paham yang bagian itu tentang talak. Apa sih talak kemarin itu? Oh, yang itu. Talak itu berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak dari pihak suami ke istrinya. Oh iya, benar, baru ingat aku. Hihi, kamu ada-ada aja, kan baru kemarin Bu Guru jelasinnya. Aku emang kadang lupa kebanyakan makan micin apa ya? Hahaha, kamu ada-ada aja, ya enggak lah. Tapi tenang aja, aku masih punya rekaman dari Bu Guru kemarin itu waktu jelasin. Nanti kita putar ya. Wah, kamu kok kreatif pakai ngerekam segala waktu dijelasin. Hihi, udah yuk, ayo kita lihat. Iya, buat jaga-jaga gitu deh kalau misalkan lupa sama materinya. Iya, betul juga. Ya udah, jangan tunggu lama-lama lagi. Ayo kita putar. Oke deh, dilihat ya ini. Tahukah kamu apa itu talak? Talak menurut bahasa berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talak. Asal hukum talak itu sendiri adalah makruh, sebab merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul halali 'indallahi talak." Perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak atau rukun talak ada 3 macam. Yang pertama yaitu yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya baligh, berakal, dan atas kehendaknya sendiri. Sedangkan yang kedua yang dijatuhi talak adalah tentunya seorang istri. Dan yang ketiga, ucapan talak baik dengan cara sharih atau cara tegas atau cara terang-terangan maupun dengan cara kinayah, yaitu dengan cara sendiri. Cara sharih misalkan saja dengan kalimat saya talak engkau atau saya ceraikan engkau. Nah, ucapan talak dengan cara sharih ini tidak memerlukan niat. Jadi, walaupun suami mentalak istrinya dengan cara sharih, maka jatuhlah talaknya walaupun tidak berniat mentalak sang istri tersebut. Sedangkan cara kinayah atau sindiran misalkan saja ucapan suami kepada istri yang berkata, "Pulanglah engkau pada orang tuamu," atau "Kawinlah engkau dengan orang lain, saya sudah tidak butuh lagi denganmu." Nah, ucapan talak cara kinayah memerlukan niat. Jadi, kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah padahal sebenarnya tidak berniat mentalaknya, maka talaknya tidak jatuh. Macam-macam talak dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu talak roj'i dan yang kedua yaitu talak ba'i. Talak roj'i yaitu talak di mana suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Nah, talak roj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kali atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kembali kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Kemudian yang kedua yaitu talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak huluk
yaitu talak yang jatuh karena permintaan istri. Nah, dalam talak ini suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah ataupun sudah habis masa iddahnya. Sedangkan yang kedua yaitu talak bain kubro, merupakan talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian telah dicampuri dengan suami yang kedua ini atau suaminya yang baru. Kemudian yang ketiga, telah dicerai dengan suaminya yang baru, kemudian telah selesai masa iddahnya setelah dicerai dengan suaminya yang baru ini. Nah, kemudian ada beberapa macam sebab putusnya suatu ikatan pernikahan. Yang pertama yaitu karena ilah. Ilah adalah sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan dia kembali kepada istrinya dengan baik, maka dia diwajibkan untuk membayar sumpah atau membayar kafarat. Kemudian yang kedua yaitu li'an. Li'an merupakan sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan suami tidak bisa mengajukan 4 orang saksi yang dapat melihat istrinya tersebut berzina. Yang ketiga yaitu khuluk. Khuluk adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas kemauan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya atau dengan memberikan sejumlah uang atau harta yang disetujui oleh mereka berdua. Khulu diperkenankan dalam Islam dengan maksud untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh istri, sehingga talak ini biasanya atas kemauan istri. Yang keempat yaitu karena fasak. Fasak adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Fasak dilakukan oleh hakim agama karena adanya pengaduan baik dari pihak istri atau suami dengan alasan yang dapat dibenarkan. Beberapa hal yang menyebabkan rusaknya suatu pernikahan atau fasak ini yaitu yang pertama, diketahui bahwa istri adalah mahram suami, atau salah seorang suami atau istri keluar dari ajaran Islam, atau yang ketiga, semula suami atau istri musyrik kemudian salah satunya menjadi masuk Islam. Maka hal ini menyebabkan rusaknya pernikahan tersebut atau fasak itu tadi. Nah, yang kedua, karena rusaknya tujuan pernikahan, seperti terdapat unsur penipuan. Misalkan saja ada seorang laki-laki yang pada awalnya baik akan tetapi ternyata laki-laki tersebut jahat. Yang kedua, yaitu karena suami atau istri mengidap suatu penyakit yang dapat mengganggu rumah tangga. Yang ketiga, suami dinyatakan hilang, dan yang terakhir, suami dihukum penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian, yang kelima yaitu zihar. Zihar merupakan perkataan suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Seperti suami berkata kepada istri, "Bagiku, engkau bagaikan punggung ibuku." Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut dan tidak melanjutkan dengan mentala istrinya, maka wajib baginya membayar kafarat dan haram menggauli istrinya sebelum kafarat tersebut dibayarkan. Kemudian yang terakhir yakni sebab putusnya ikatan sebuah pernikahan karena salah satu dari suami istri tersebut meninggal dunia. Jika salah satu dari pihak istri atau suami meninggal dunia, maka pernikahan dengan secara sendirinya putus atau berakhir. Yeay, alhamdulillah selesai juga lihat videonya. Aku jadi tercerahkan lagi nih. Wah, syukur alhamdulillah deh kalau kamu jadi ingat lagi semua materinya. Iya nih, makasih ya Siti, kamu baik deh. Sama-sama, kamu kan teman baik aku. Hihihi, jadi terharu aku Siti. Hahaha, udah, itu Bu Guru datang.